Hai guys, selamat datang di YouTube channel iGadget bersama aku Yusri Adiputra. Dan di dalam kotak ini ada sebuah handphone yang harga awal perilisannya itu harganya mencapai 10 jutaan. Dan sekarang di tahun 2021 harganya itu turun drastis, cuma 1 jutaan aja dalam kondisi bekas. Jadi di video kali ini kita akan unboxing sekaligus review singkat Sony XZ Premium. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Yuk langsung aja kita buka. Aduh. Oke, sudah. Basah sekali ya saya bukanya. Oke, sudah. Oke, ini dia dalam isinya. Cuman ada ini handphone aja batangan. Jadi ini bubble wrap-nya lumayan banyak ya dikasihnya ya. Jadi kayaknya aman lah kondisinya. Oke. Ini dia handphonenya. Oh. Oke, selanjutnya kita akan mengecek dari bodinya ya. Kita akan melihat dulu pertama dari segi kiri ya. Di sini ada tombol untuk volume ya ini. Kemudian di sini ada tombol powernya dan juga sekaligus untuk sensor di bagian sini. Dan kemudian selanjutnya kita akan ke bagian bawah sini. Oke, ini dia. Ini ada untuk kamera ya, untuk tekan jepretan kameranya di sini. Kemudian di bawah sini ada apa nih, segel dari tokonya ya. Ini terserah kalian mau cabut atau enggak. Biasanya sih kalau kita cabut ya kita kehilangan garansi dari toko yang kita beli gitu ya. Dan aku nggak yakin kalau ada ini garansi resminya, nggak yakin ada. Oke, selanjutnya dari sebelah kanan ya. Tadi udah sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Di sini ada, ini bukan tombol ini untuk SIM tray-nya. Bukan, ini micro SD. Nah ini dia, ini micro SD-nya. Jadi ini untuk memori eksternal ya, tambahan memori eksternal. Jadi kita bisa input lagi memori eksternalnya. Oke, jadi kotaknya kita singkirkan dulu. Oke, di dalam sini ada SIM tray-nya. Jadi kita bisa ambil dengan kuku ya. Ini agak unik ya. Biasanya handphone sekarang itu kan pakai SIM injector gitu ya. Ini pakai kuku nih, agak unik. Oke. Jadi nanti kita bakal isi dengan kartu ya. Ya sekaligus kita setting APN-nya gitu, karena setiap kali orang beli handphone Android dan sejenisnya itu dia kesulitan untuk handphone bekas ya, kesulitan untuk setting APN-nya gitu. Jadi udah dimasukin kartu tapi nggak bisa internet juga gitu. Oke, lanjut. Jadi di bagian atas ini ada lubang headset atau mic gitu ya. Untuk handphone zaman sekarang sih tahun 2021 kayaknya udah sedikit ya menggunakan lubang seperti ini ya. Bagian belakang itu ada lubang USB tipe C, Type C. Oke, tipe C. Tipe C. Susah banget. Sok-sok bahasa Inggris. Oke, kemudian apalagi depan, belakang, atas. Ini aku nggak tahu lubang apa ini. Ini mungkin semacam mikrofon, mungkin lubang mikrofon. Di sini juga ada. Selanjutnya kita ke bagian mana dulu? Belakang dulu deh. Oke, ini ada, di sini ada satu kamera. Kemudian di sini ada sensor dan juga flash. Kemudian di tengah-tengah sini ada tulisan NTT Docomo, dan ini aku nggak tahu apa logo apa ini. Kalian bisa lihat. Ya nggak tahu logo apa. Kemudian paling bawah ini ada tulisan Xperia dan juga ada tipe handphonenya itu SO04J. Oke, itu aja. Kemudian kita ke depan. Di depan ini ada lubang untuk speaker ya. Di depan sini bagian bawah. Kemudian bagian atas ini ada speaker juga, lubang speaker dan tulisan Sony. Di sini ada lubang, bukan lubang ini. Ini ada lampu indikator ya. ketika baterai kita sekarat atau ada notifikasi, dia biasanya hidup kelap-kelip.
Kemudian di sini ada kamera dan di sini mungkin ada sensor. Oke, itu aja. Jadi selanjutnya kita akan hidupkan handphonenya. Oke, sudah hidup. Lumayan terang ya handphonenya ya. Untuk baru pertama kali di awal buka, tulisan Sony muncul dan tulisan NTT Docomo powered by Android Xperia. Oke, kita sudah masuk di sini. Di sini kita bisa buka menggunakan sensornya ini ya, seperti ini. Tuh, itu sensornya. Jadi seperti ini. Jadi kita cukup tekan sekali, terus tekan lama gini, nggak usah ditekan lagi, udah hidup. Dan juga biasanya kalau baru masuk kayak gini nih, banyak aplikasi dari aplikasi Cina ya. Oke, nah ini seperti ini. Dan bagaimana mengakalinya atau mengatasinya aplikasi Cina ini? Jadi ya cukup sederhana ya. Jadi cukup kita hapus saja seperti ini. Remove from home. Oke. Ini kita hapus juga, uninstall. Oke. Terus apalagi nih yang mau kita, ini banyak nih kan. Kita hapusin juga, remove. Ini kita uninstall. Oke. Ini juga ini apa ini? Disable app. Coba kita buka dulu apa ini. Oke aja. Ini bukan tulisan Cina ya, tapi tulisan Jepang gitu. Oke. Nah, udah kurang lebih kayak gitu. Sini juga ada aplikasi-aplikasi lainnya lagi ya yang masih Cina. Jadi kalau kalian nggak suka sama tampilannya Cina tulisan, bukan Cina, tulisan Jepangnya gitu, kalian bisa install aja gitu, uninstall aja. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kartu ya. Masukkan kartunya dan kita setting APN-nya. SIM-nya seperti ini. Udah. Nah, masukkan seperti ini. Oke. Apakah terbalik? Akhirnya masuk juga. Apa tadi? Oh, dia ini mereset sendiri ya, auto. Jadi kalau kita masukkan SIM card, dia auto untuk restart. Oke, udah hidup handphonenya dan kita sekarang mau coba setting APN-nya ya. Jadi pertama kita buka di apa ini namanya pengaturan ya. Kalau misalnya pengaturannya nggak ada di sini, kalian bisa scroll ke bawah lagi. Terus di sini ada nih. Di sini ya ada. Oke, selanjutnya kita akan setting APN di jaringan internet dan seluler. Kemudian kita lanjutan. Selanjutnya itu kita jaringan seluler, oke. Selanjutnya lanjutan di sini. Oke, ini kita pilih. Di sini kita pilih nama titik akses. Oke, di sini akan kita tambahkan. Klik tambah di sini ada tulisan nama. Kita tulis aja Telkomsel ya, misalnya Telkomsel. Karena kartuku Telkomsel dan APN-nya juga tulis Telkomsel. Oke. Selesai dan selanjutnya sisanya semua ini nggak usah dipeduliin, cukup dua itu aja. Kemudian kita di sini ada pilihannya buang atau simpan. Yang jelas kita simpan. Oke. Dan di sini ada yang udah terconteng ini. Oke. Selanjutnya kita akan menghidupkan data selulernya. Dan langsung 4G plus. Oke. Sudah seperti itu ya kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan coba mengecek touchscreen-nya, kemudian getarannya, suaranya, dan dari segi layarnya apakah baik-baik aja atau enggak.
Langsung aja kita cek dengan menekan tombol bintang pagar 7378423 pagar bintang. Oke, ini dia keluar ya. Yang pertama itu kita service info dulu, kita tekan model infonya, modelnya itu SO04J. Oke. Software infonya di sini, softwarenya udah banyak sekali ya. Oke, kita skip aja yang ini. Jadi kita langsung coba di service test. Pertama kita coba di touch screen-nya kita akan coba drawing test. Jadi kalau misalnya kita gambar kita tulisan di sini nih terputus, itu artinya layarnya ada yang rusak, LCD-nya. Jadi misalnya kayak gini kan, kita tulis terputus kayak gini misalnya kan dalam satu jalan gitu kan, itu artinya layarnya nggak bagus itu. Kalian minta retur aja lebih baik gitu kan. Cuma kalau lancar seperti ini gitu kan, itu tidak ada masalah sebenarnya. Oke, dari segi LCD sudah bagus. Ini dari segi drawing grip ini kita lihat. Oke, apakah ada yang nggak kena tadi, bukan rusak. Kemudian oke, bisa. Oke, cukup, ini bagus juga. Kemudian kita akan tes dari warna merah. Satu-satu kita tekan. Kita balik lagi dia. Oke, seperti ini. Sampai habis, artinya bagus. Kemudian tes blue. Oke, ini sama. Hijau juga sama, balik lagi. Tadi udah touchnya, sekarang displaynya. Dari displaynya ini warna putih. Nah, ini kelihatan tidak ada goresan sama sekali ya. Kita bisa melihat dari beberapa macam warna ya, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kita coba menggunakan speakernya ya. Kita coba, ini dia. Ini speaker kan kiri ya, kiri berarti sebelah atas ini. Oke, sini. Aduh. Sakit sih. Oke, sebelah kanan. Oke, sini nggak ada, di bawah sini aja yang adanya. Di sini. Nah. Oke. Speakernya bagus. Sekarang kita coba earphone-nya. Jadi kalau misalnya kita nelpon, seperti itu suaranya. Oke, bagus ya, nggak ada masalah. Kemudian kita coba apa lagi nih di sini? Earphone, mikrofonnya kita coba di sini. Tes 1 2 3. Au, au, guk guk guk. Mikrofonnya kita coba di sini. Tes 1 2 3. Au, au, guk guk guk. Oke, dari segi suaranya oke, mikrofonnya dan ini vibratornya, wow. Vibrator coy. Oke, getarannya oke, cukup. Terus flashnya seharusnya hidup katanya. Oke, hidup, sip. Apalagi yang mau dites di sini? Storage-nya udah oke, baterai health-nya bagus, nggak perlu diganti lagi katanya sini. Fingerprint test, sensor oke. Kemudian kita coba giroskopnya. Nah, seperti ini. Oke. Berarti bagus ya. Kemudian kita coba ke pressure sensornya. Jadi kalau misalnya di angka ini kalau kita misalnya tekan dia naik, artinya pressure-nya bagus dan handphone ini artinya belum pernah dibongkar gitu ya.
Tapi kalau kita misalnya tekan gini dan dia tidak naik sama sekali dan tidak turun juga, artinya ini pernah dibongkar gitu. Bagian dalamnya udah dibongkar ya, mungkin untuk kebaikan pengguna handphonenya juga gitu kan, untuk diperbaiki bagian-bagian yang rusak seperti itu. Jadi ya menurutku nggak masalah sih, yang penting handphonenya berfungsi dengan baik gitu ya kan. Oke, kemudian kita akan melihat dari segi performanya. Oke, pertama baterainya ya. Sony Xperia XZ Premium dilengkapi dengan 3230 mAh dan juga handphone ini dilengkapi dengan fast charging ya, sudah support fast chargingnya. Dan untuk memorinya sendiri dia ini 64 GB memori internalnya dan RAM-nya 4 GB, lalu menggunakan chipset Snapdragon 835. Untuk sistemnya menggunakan Android 1, tapi bisa di-upgrade menjadi 9 ya. Dan itu sudah maksimal. Sedangkan di tahun 2001 ini sudah mencapai 11 ya. Memiliki layar 5,46 inci dan memiliki teknologi Triluminos display. Sehingga warna yang dihasilkan lebih natural dan jernih. IPS LCD 384 pixel dikali 2160 pixel. Sony Xperia XZ ini merupakan ponsel pertama pada tahun 2017 yang mengusung layar 4K HDR. Tapi buat untuk sebuah handphone itu 4K untuk layar ya, itu terlalu berlebihan ya. Jadi kita paling cuma untuk nonton film ya 4K itu. Kalau untuk media sosial lainnya itu buat apa kita 4K gitu ya. Malah kayaknya ngebebani handphone sendiri ya. Terus pemakaian baterainya pasti lebih cepat habis juga kalau kita menggunakan 4K gitu kan. Kemudian kita coba dari segi game ya. HP ini cukup lancar dan tidak ada masalah ketika bermain PUBG ya. Kita bisa menggunakan grafik smooth, ekstrim, dan HDR Ultra tanpa ada kendala sama sekali. Dan juga nggak ada lag sama sekali ketika bermain. Kemudian kita coba main game yang lainnya lagi nih. Ternyata asik-asik aja main game di handphone ini ya. Dan tidak ada masalah sama sekali. Sony XZ Premium ini memiliki banyak fitur di kameranya seperti gerak lambat atau slow-mo. Kemudian ada efek IR. Kemudian kita juga bisa setting secara manual di sini. Lalu ada efek kreatif dan panorama serta ada sound foto. Di kamera belakang itu memiliki spesifikasi 19 megapiksel dan bisa merekod video 4K 30 fps. Oke, sekarang menggunakan kamera belakang menggunakan 4K dan kita akan ngetes kecepatan dari fokusnya ya. Kita akan melihat kecepatan dari autofokusnya. Oke, lumayan cepat ya untuk autofokusnya ya. Dan kamera depan itu dengan spesifikasi 13 megapiksel. Kamera depan hanya bisa merekod dengan Full HD. Oke, ini menggunakan kamera depan dan kamera depan ini tidak didukung 4K ya. Jadi coba saya berjalan bagaimana stabilnya dan bisa melihat. Dan ini kualitas suaranya belum aku edit, jadi murni. Dan aku lagi posisinya di tepi jalan. Oh ya, jadi handphone ini juga sudah bersertifikat IP68, yaitu mampu bertahan terhadap debu dan air itu pada kedalaman 1,5 meter dan juga dalam waktu 30 menit itu. Tapi tetap aja aku saranin, karena ini handphone bekas, jadi aku nyaranin buat kalian untuk tidak melakukan uji coba terhadap tahan airnya ya. Karena ya kalian tanggung sendiri kalau kalian tetap nekat buat uji cobanya. Jadi kesimpulannya adalah handphone ini tidak rekomendasi buat kalian beli di tahun 2021 ini. Kenapa? Kalau kalian belinya itu dalam kondisi baru ya. Untuk sekarang HP Sony XZ Premium ini dihargai dengan 7.500.000 sampai dengan 9 jutaan dalam kondisi baru. Jadi bagusnya itu duitnya kalian simpan atau kalian beli handphone yang lainnya aja gitu, daripada kalian harus ngeluarin duit sampai 9 jutaan buat handphone ini gitu. Menurutku nggak rekomendasi sih, nggak worth it gitu. Tapi kalau kalian misalnya ingin beli handphone ini dalam kondisi second atau bekas, ini sangat rekomendasi untuk dibeli dan dipakai di tahun 2021. Karena di tahun ini harga second itu cuma 1,7 jutaan aja. Kalian udah dapat handphone dengan spek keren. Pertama dari segi performanya aja ya, handphone ini sudah menggunakan chipset Snapdragon. Jadi untuk para gamers,
handphone ini sangat rekomendasi untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Karena untuk bermain game ini sangat lancar dan tidak ada nge-lag sama sekali. Kemudian dari segi kualitas kameranya sendiri sudah bisa merekam kualitas hingga 4K 30 fps. Jadi sangat cocok untuk para YouTuber pemula gitu ya. Oh ya, jadi kalau kalian misalnya mau beli handphone second, jadi kalian harus tanya-tanya dulu sama sellernya atau baca-baca deskripsinya gitu. Karena kalian tahu ini bahwa ini adalah handphone second gitu. Jadi kalian tahu pasti kekurangan dan kelebihannya, dan kalian tanggung sendiri resikonya kalau kalian misalnya beli dengan kondisi second gitu. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang paling penting untuk subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau beli handphone ini, silahkan cek link deskripsi di bawah ini. Oke, dan sampai jumpa lagi next video. Bye!